Kita semua tentu turut berduka cita atas apa yang dialami oleh pekerja migran Indonesia ini. Nah, ini ada satu informasi yang bagi Otak Belang, informasi ini cukup menyedihkan. Bukan cukup ya, memang informasi yang sangat-sangat menyedihkan sama sekali. Karena ada seorang tenaga kerja wanita di Taiwan yang berdasarkan pemberitaan suaraburuh.com itu dia sudah bekerja sudah 4 tahun dari tahun 2017. Dia meninggal karena diduga ditusuk di kebun tomat. Dia berasal dari Indramayu. Kalau berdasarkan pemberitaannya itu atau informasi suaraburuh.com itu, pelakunya itu sesama tenaga kerja Indonesia juga. Dia berasal dari Bengkulu. Yaitu berdasarkan informasi yang disajikan oleh suaraburuh.com itu. Jadi jenazah korban ini sudah sampai di Indramayu. Jadi pada hari Kamis itu jenazahnya sudah sampai di Indramayu dan itu disambut oleh isak tangis oleh keluarga. Katanya sih peristiwa itu terjadi karena pelaku itu sudah bekerja di sana hampir kurang 2 tahun ya. Kurang lebih 2 tahun dia sudah bekerja di situ, tapi dia juga belum mahir menggunakan bahasa Taiwan. Sehingga majikan itu menyuruh korban ini untuk melatih pelaku ini agar bisa berbahasa Taiwan. Kalau dalam beritanya itu, korban itu nampak agak kesel kayaknya ya, karena sudah 2 tahun yang bersangkutan tapi belum bisa juga berbahasa Taiwan. Mungkin ya, karena terjadi cekcok di situ, ya mungkin dia merasa tersinggung. Akhirnya dia, pelaku ini menusuk korban itu. Seorang wanita yang menjadi korban dalam peristiwa itu. Sedih ya. Ya, saya kira ini sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan sama sekali. Saya kira ini bisa menjadi pembelajaran bagi para pekerja migran Indonesia dimanapun Anda di seluruh dunia. Dimanapun Anda bekerja, ya. Jadi yang Otak Belang gak habis pikir itu kok dengan enteng, dengan mudahnya seseorang itu menghabisi nyawa orang lain ya. Sangat mudah sama sekali, ya, sangat enteng sama sekali. Jadi seolah-olah sesama manusia itu tidak lagi melihat dia sebagai manusia ya. Mungkin sebagai hewan, sebagai tumbuh-tumbuhan mungkin, atau seperti apa ya. Memang sih tidak salah ya. Jadi homo homini lupus. Jadi memang manusia itu bisa menjadi serigala bagi sesamanya. Itu pada dasarnya. Jadi kalau ada manusia yang saling memangsa yang lain, ya kan, menusuk yang lain, mematikan yang lain, mematikan sesamanya, ya memang nggak salah. Bahasa Latin mengatakan bahwa homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi sesamanya. Dia bisa menjadi serigala bagi sesamanya. Ya buktinya ada begitu banyak di antara kita yang dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain. Ya contohnya tadi itu. Jadi sangat sederhana sebetulnya ya. Jadi mungkin karena tersinggung ya. Karena memang sudah 2 tahun belum bisa berbahasa Taiwan, sehingga korban itu mungkin marah-marah pada saat dia melatih yang bersangkutan ya. Mungkin agak ceramah ya, dia ceramah lagi pelaku ini, akhirnya pelaku ini merasa marah ya, merasa jengkel, merasa iri hati, merasa dendam mungkin ya, bisa jadi ya. Ini kan kita belum tahu persis kira-kira apa yang ada dalam benak pelaku itu, sehingga dengan entengnya, dengan mudahnya menusuk korban, dan korban akhirnya meninggal dunia dan dibawa pulang ke tanah air, ke Indramayu. Saya kira peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bukan saja bagi para pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri, tapi juga bagi kita semua, bahwa memang
nyawa itu tidak sama seperti sayur di pasar, ya. Dengan mudahnya kita mendapatkannya. Nyawa itu beda ya. Nyawa itu sangat sulit. Jadi ada begitu banyak manusia di dunia itu yang ingin hidup. Ingin hidup tapi tidak punya kesempatan. Bersyukurlah kita yang masih hidup sampai dengan detik ini. Oleh karena itu, marilah kita saling menjaga satu sama lain. Jangan sampai dengan mudah sekali kita menghilangkan nyawa orang lain. Ya, ini pesan ya, ini makna dari apa yang Otak Belayang sampaikan hari ini. Jadi informasi yang Otak Belayang sampaikan hari ini sesungguhnya ingin menyadarkan kita semua bahwa betul bahwa memang manusia itu homo homini lupus, ya, serigala bagi sesamanya. Tetapi perlu kita ingat, manusia itu memiliki akal budi. Itulah yang membedakan dengan makhluk hidup lainnya. Dia harus berpikir menggunakan akal dan menggunakan budinya. Ini yang ingin Otak Belayang sampaikan kepada sahabat-sahabatku sebangsa tanah air. Marilah kita menjadikan ya pelajaran terhadap peristiwa yang dialami oleh seorang tenaga kerja wanita Indonesia di Taiwan yang jenazahnya sudah dibawa pulang ke Indramayu. Jadi yang paling penting itu adalah jadikanlah peristiwa ini jangan sampai kita dengan mudahnya menghabisi nyawa orang lain. Karena nyawa itu ya kalau sudah nggak ada, nggak mungkin dapat kembali. Ya, jadi nggak mungkin kita beli. Nyawa itu nggak bisa dibeli. Kalau udah habis, selesai ya. Ini makna, ini pelajaran terpenting bagi kehidupan kita. Jangan sampai kita dengan mudahnya, dengan entengnya, dengan gampangnya kita menghabisi nyawa orang lain. Oke, kita semua tentu turut berduka cita atas apa yang dialami oleh ya pekerja migran Indonesia ini yang meninggal di Taiwan dan jenazah sudah kembali ke Indramayu. Dan semoga pelaku juga dapat dihukum ya sesuai dengan perbuatannya. Sampai jumpa di program Otak Belayang kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam Otak Belayang ya.